Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dipayun anu kusimpuring dipehormat pamirsa Bapak Akbar. Oke, anu kusimpuring dipehormat Bapak Mantri rawuh jajaranana. Anu kusimpuring dipehormat Kantor di Pangarsa BPP Kecamatan Sidamuli. Anu kusimpuring dipehormat Pangarsa Pemerintah Desa Sidamuli. Pangarsa Bapak Ketua BPD. Alhamdulillah kantor para tersumsing rawuh anggotana. Oke, anu kusimpuring dipehormat Ketua LMDH Desa Sidamuli rawuh jajaran Ketua LMDH. Ukituna waktu skala tempat semangga kahaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kami hormat Bapak Akbar rawuh jajaranana, Pak Mantri, oge si Pak Mayor, sekalian si Pak PT Siluka, alhamdulillah telah hadir. Seteratnya yang terhormat oge si Bapak Pemerintahan Desa kalasan biasa mewakili si Bapak Ketua BPD, hatur nuhun kasentinganana. Oge salajengna ka para KTH oge anggota kelompok tani hutan anu hadir alhamdulillah. Ku katumpinganana peryogi tahun itu bapak-bapak mudah-mudahan jadi munculna kayak gitu ya. Coba sampaikan di masalah tawaran pas pengentan kanggo komoditi atau jenis tanaman pengentan di dia aya kalau nanti mulai di bapak sudah dibuka pengentan jasa bapak naroskeun lah sampai komoditi naon berpotensi di bawah sedahan. Ya, prinsip dasarnya LMDH Sidamuli itu mengelola hutan tanpa merusak hutan. Istilahnya menambah keekonomian. Panginten sebagai prakatasi penyelenggaraan jadi di LMDH siapkan pernah Rupina di Abdi sebagai LMDH sekap bentak itu lebih lanjut panginten manggaan ke materi yang inti nama ku Bapak Akbar dalam berjalan panginten itu. Sepertinya segitu, bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormat Bapak Astar minta rombongannya selamat Bapak di Desa Siluka Kecamatan Sidamuli, Ketua LMDH mewah anggotana Bapak Ketua BPD sareng anggotana. Alhamdulillah hadir di sampaiannya para bapak-bapak sepuh ini sepuh TH kelompok tani hutan Desa Sidamuli, Desa Sidamuli teman-teman, walaupun setiap hadir sadaya mudah-mudahan terwakili lah sadaya. Alhamdulillah gaduh sekretariatnya Lira LMDH. Mungkin nembe di Kecamatan Sidamuli mana nembe alhamdulillah. Sekarang lokasi oge sudah bisa sasar-sasar perhutani oge memfasilitasi kelestarian tanah desa Pak. Lokasina CF kangge wah mas masih diperhutanikan tapi penyerangan manfaat gini walaupun kondisinya pengen mewah tapi nyaman yang ngadangukeun materi anu tadi disebutkeun udah sasarangan udah mangkeun pengen ditutup cakat kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka bapak-bapak terus jasa penting kayak kapol sareng paneli, karena paneli dan kapol itu tidak terlalu menggunakan intensitas matahari yang penuh. Umpamanya kayak sayuran jelas dan intensitas mataharinya adalah sekian persen itu karena kepanasan gitu lah. Umpamanya paneli terhadap pelindung gitu ya. Jika paneli atau anu lampu populer lah
Ya gitulah, karena ini lahan milik perusahaan tani, ya harusnya selalu koordinasi Pak, gimana kalau tanaman ini. Jadi beberapa hanya teknisnya lah, hanya memberikan teknis. Nah kalau juga dulu lahannya perhutani ya, kalau lahan ini bisa enggak gitu, paling enggak ada izin lah Pak gitu. Karena perhutani kan bisa mempertimbangkan mengganggu nggak dengan tanaman utama ya. Perhutani mengutamakan kasih kayu, karena sebagai tupoksinya namanya juga petani lah, pada orang kasih kayu. Hanya masyarakat sekitarnya lah dikasih kesempatan untuk mengelola, tujuannya kan menambah penghasilan maksudnya Pak, supaya jangan merusak kayunya gitu loh, maksudnya gitulah. Maksud di perhutani mah mungkin nanti memanfaatkan lahan-lahannya, silakan manfaatkan, hasilnya ya silakan gunakan. Walaupun hanya sekali gitu ya, hanya biasa memfasilitasi gitu. Mengenai izin penggunaan lahan diizinkan atau enggak, apa aspar perhutani ya. Bukan juga Kak, tadinya menanam suatu tanaman atau suatu komoditas, tapi bertentangan dengan program perhutani. Takutnya kan ganggu erosi, apa terjadi pembakaran, humusnya habis. Ketika ada hujan, longsor gampang. Nah itulah, itu kan nanti perhutani yang dari wilayah area kewajiban. Demikian pengertian Bapak Asper, karena waktu sekali cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mah pinggiran ka Payun. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Parantos masihan pirang-pirang nikmat ka urang sadayana sehingga dina danget ayeuna urang sadaya biasa tempel ngayung saung LMDH saraya sehat tanpa kehilangan suatu apapun. Diskusi ringan tentunya, diskusi ringan tentang bagaimana kita penataan pengelolaan kawasan hutan agar memberi manfaat untuk dua belah pihak. Tawis tapi nu katidipan pengelolaan perhutani itu sekarang bapak-bapak sadayana sebagai mitra kerja. Maksudnya bagaimana program-program pemerintah nu aya kayak biasa dipadu-padankan sehingga semua bakal bersinergi. Numawi pangkan iya ayeuna ya di ulam ku Pak LMDH aya di Bapak BP3 sareng nu sanes-sanesna. Urang nyingkronkeun supados antawis perhutani nu dipasihan kewenangan kelola ku pemerintah sareng bapak-bapak nu di lapangan selaku mitra kerja ieu saling memberi manfaat panjang sahur tadi Pak BPD ini saling memberi manfaat kaitan lebih diharapkan kurang sadayana abi meneruskan oge kebijakan perusahaan kemudian nu dipadu-padankan deui sareng kebijakan pemerintah nu ayeuna aya itu maksudnya. Dalam hal ini masyarakat terutama di masyarakat di sekitar kawasan hutan ayeuna mah diberi ruang yang sangat leluasa gitu kanggo ikut memanfaatkan lahan, menggarap lahan secara misalnya. Namun dina hal eta tangtos oge harus pamisal Pak di BP3 mah aturan-aturan itu harus saling dihormati, dihargai. Nah, bagaimana menciptakan ini ya salah satunya seperti kieu. Misalkan orang tependak teu kieu nya kumaha terang aturan di abdi kumaha keluhanana bapak sadaya kan gitu Pak Inten. Numawi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah gitu Pak Inten. Niat kita bersama itu didinya menahan atau menghindari pohon tumbang, jangan sampai jantan rawan longsor gitu. Nah kami juga tidak mau mematikan teman-teman yang menggarap di sana secara ekonomis. Nah tapi mari padu-padankan apa yang kita mau sebenarnya di situ dengan tujuan semula tanpa mematikan nilai ekonomis yang selama ini dipetik oleh penggarap itu maksudnya. Nah saya nau tuang kumaha supados nilai ekonomisnya ada tetap ekologisnya harus ada sosialnya juga harus ada. Jadi berdampingan bakal lebih enak nilai ekonomi sareng ekologis ini berdampingan. Jantan secara ekonomis menghasilkan secara materi nya kanggo ka dapur itunya. Secara ekologis juga secara memberi manfaat kanggo urang sadayana terutama nu teu ngiring ngagarap didinya.
wayahna nu ngiring ngagarap didinya harus juga memikirkan nu sanes nu teu ngiring ngagarap secara nilai ekologis. Nah, si CO2 tetap ada dari tumbuhan-tumbuhan, sehingga ya ini saling menguntungkan antawis nu ngagarap sareng nu teu ngagarap. Nu teu ngagarap ngalangkung kadinya nyaman, teu kaganggu ku longsoran, anu ngagarap juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Nah itu tadi ekonomis ekologisnya mari kita padu-padankan, disinkronkan supados nyingkron tanaman naon ke didinya nu anu disepakati ku bersama anu masuk karena nu tadi dicarioskeun ekonomisna masuk ekologisna masuk. Karasan ayat di BP3 oke biasa kasih memberi masukan karena bidangnya tentunya bidang tanpa itu aya tumbuhan teh aya toleran sareng intoleran bermanfaatnya mana anjeunna kiat di bawah naungan tapi pemi intoleran dia harus ruang terbukanya banyak sehingga matahari itu terserap banyak oleh tumbuhan. Kadang-kadang di kita mungkin ada beberapa kesempatan ya kan ningali di lapangan di BP3 ayat tumbuhan toleran dipelak di ruangan terbuka 100 hektaran Pak, 300 hektaran. Coba kami 300 hektarnya kira langsung 80% benar tumbuhan kapur kan lumayan, ekonomi masyarakat bakal terdongkrak dengan baik. Nah, salajengna kumargi abdinya selaku petugas di perhutani ditunjuk ke pemerintah sebagai pengelola, ya ada beberapa hal yang harus di lapangan harus dioptimalkan teh maksudnya karena abi BUMN Pak kan rada diandalkan ke pemerintah gitu, karena dari setiap 1 kubik kayu jati utamanya jati yang dikirim ke PPK kemudian dilelang ke pihak ketiga itu kami bayar PSDH antara 300 sampai 400 ribu per kubiknya dan itu menjadi pendapatan negara. Nah, pendapatan negara itu dikumpulkan dari beberapa BUMN misalnya sehingga negara orang teh biasa masih beroperasi begitu tiasa ngagaji PNS, tiasa ngagaji aya dana desa, kanggo jalan, kanggo kesehatan dan lain sebagainya. Yang menjadi berat bagi kami adalah tatkala ini dari 6.500-an hektar wilayah yang dikelola oleh BKPH Pangandaran ini semua harus dioptimalkan. Eta nu abot na SPD. Tapi kita juga di lapangan memilah dan memilih. Tak kala itu misalkan seperti nya, seperti ngegemplek gitu, ngegemplek atau misalkan kapol ngegemplek satu hamparan berapa puluh hektar misalnya. Nah itu yang harus dioptimalkan. Hasil dari sawah di blok A tetap sekian, luasnya sekian, itu keluarnya sekian, harus setor sekian. Itu nu aya tegakan mana sawah mana itu kebaca. Jadi terus mau bisa diwadulan walaupun anjina turun ke lapangan. Nah hal-hal seperti itu penting dia prayogi kesepahaman bersama mangga desa wios badai melak kapol badai melak tapi koordinasikan dengan kami. Oke, bagian pupuk mata bagian 3 nya Pak. Oke, maksudnya apa mereka murah ubinan dina padi ubinan ngadamel ubinan teh misalkan 2,5 kali 2,5 kayak diambil gabahnya jenis seberapa kilo gabah basahnya sehingga dari 1 hektar itu bakal dihasilkan berapa dari sampling yang diambil yang diuji. Biasanya ubinan itu diambil dari sawah terbaik yang sedang kemudian yang di semua pihak di Bapak BP3 dari tambah ke depan lagi tidak akan kita tanami dengan tanaman pokok jati mahon dan paling nanti di agroforest di buah-buahan. Nah, mari kita sepakati supaya satu sisi dia membantu secara ekonomi psikologis, secara artistik juga harus bisa disuguhkan kayak pas buah-buah misalkan apa Aceh repol gitu Pak sepanjangnya nih itu entah tinggal gitu. Secara estetikanya juga dapat gitu, ekonomi ekologis estetikanya dapat gitu.
Sahanu terang ke kapayun misalkan dina buah-buahan, luhurna buah-buahan di hadapan walungan di walungan. Dia saung-saung buah atau rest area kayak rest area. Buah duren. Karena kita kan harus mindset kita kan harus ke depan itu harus diperhitungkan dari sekarang. Dan kita harus punya mindset yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Oh, karasan itu terkait penggarapan masing-masing. Oh, penggarapan masing-masing. Mungkin ini butuh peryogi nya desa. Nah, kita bersinergi dengan desa dan MDH. Mau seperti apa? Di situ apa kita misalkan per 50 meter per 100 meter atau misalkan yang sudah ada silahkan tapi dengan konsekuensi yang tadi mengikuti ketentuan yang kita sepakati hari ini. Terkait sarang dana desa ketahanan pangan karena komoditinya mungkin buah-buahan, badai dikonsultasikan adalah sarang dinas Stamina Pengken di kabupaten. Apakah buah-buahan termasuk pada ketahanan pangannya? Apa yang kita tahu kan ketahanan pangan lebih ke pokok makanan pokok, sayuran seperti daging-dagingan, terus mungkin makanan pokok orang kan beras, jagung. Mungkin kalau misalkan walaupun itu nanti kan jangka panjang mungkin nilai manfaatnya tadi yang disampaikan ku Bapak nanti bagi hasilnya seperti apa kita sepakati. Kalau jangka panjang kan kita nggak modal sekali, istilahnya berkelanjutan. Terus nanti mungkin ke depan kita kan terang wilayah dinya badai jantan ramai seperti kumaha gitu. Biasa jadi spot seperti kan mana ya panenjoan gitu. Mudah-mudahan langkung tilangkung. Jadi nanti tambahan pendapatan masyarakat tidak hanya penggarap tapi dagang, istilahnya buka spot istirahatnya mungkin nanti rest area gitu. Padi main kan ada kelompok biasanya ada kelompok pengelola lahan kering model iya. Atau ada kelompok lahan basah. Lahan basah kan ukuran masih menggunakan ukuran lama. Bisa terjadi perubahan itu dan ini mohon ada pengukuran ulang kangge akurasi HPK. Iya, lebih baik. Udah HPK nama atau sinkron banyak. Kalau mino iya jalan tahun kemarin naon malah yang kering. Jadi ya sayuran sampai kemarin gagal. Berarti kita mah kantun bersama-sama lah kita tegaskan bersama-sama gitu karena saat terjadi hal yang tidak diinginkan hari amis mah meren ya enak lah ngebabagina gitu tapi ya saat papayitna atau mah nah gitu jadi kita jelas pembinaan ke warga kan warga pengelola juga cantangkos orang tidak mulih dulen gitu so aya nu misalnya di Cikalong di mana mun tidak mulih mungkul mah ke sawios gitu cuma kalau wilayahnya sudah jelas sama-sama walaupun tadi kewenangannya mungkin berbeda kita lah sama-sama belah gitu. Itu kita perjelas gitu gimana sudah mulih lah guys gitu supaya nanti desa juga dalam membantu membina melalui LMDH gampil gitu. Soalnya tadi manakala terjadi itu kan sisi palungan rawan gitu, rawan segalana gitu. Kamana meureun anu ditanam pohonan berat, roboh apa gimana gitu. Terus kondisinya tanah labil. Tapi kalau pembinaannya jelas mau siling andal. Kita disepakati duren, kopi, kopi enggak aja. Mau larasnya kopi Pak nagang usaha. Kata sirsakna gampil. Ayo kumaha pemasangan apa? Ayeuna lahan sakit itu di belakang sadaya atuh pinuh meureun. Aya di arah. Kami duren Pak CBP tilu mana jaraknya sabaraha 10 meter. Ya ideal mah kan mengukur bahan gitu nya minimal kan ya antara 8 lah. 8 kain. Nah, tangkat 8 biasa ukuran saja. Ada beberapa hal yang kita juga dipilah-pilah, ada kawasan produksi, ada kawasan lindung, hutan lindung. Nah ini yang di hutan produksi, Abi masih kena biasa menjelaskan mungkin ke banyak orang, banyak pihak yang menanyakan, ini kawasan produksi dimanfaatkan secara bersama oleh dengan masyarakat. Gitu.
Tapi jangan sampai telat untuk saat setelah dibuka misalkannya siap tanam, langsung tanam gitu. Jadi tidak ada jeda untuk open plate, untuk tanaman tidak terbuka. Terusnya seperti itu karena kompensasi dari tegakan sawah yang terpantau citra satelit misalkan itu sekian hektar, itu pajak PBB-nya itu harus dibayar tetap sama. Kami juga membayar pajak ini tanahnya. Walaupun BUMN kita membayar pajak pengelolaan. Numawi kiwarimah sawah diambil sharingna da kuduna meureun dipelakan jati atau mahoni nu kena bakal masuk karena PSDH pemerintah. Nah, kusabab teh dipelakan jati mahoni di nyaya sawah nya wayahna kudu masuk sebagai penghasilan hasil hutan bukan kayu HBK hutan bukan kayu. Da orang teh lain ting saha gitu lah. Pada akhirnya kita kembali ke masyarakat bakal langkung rawas tak kalah kita sejalan. Enten mari kita halalkeun apa yang ku Bapak garap dengan cara ijab kubur tadi. Kumargi di dia abdi kaleresan ditunjuk sebagai pengelola. Ya ijab kubur dengan kami yang petugas di lapangan. Sehingga apa yang nanti yang dihasilkan oleh bapak-bapak di lapangan, ya hasil tani segala macamnya, langkung berkah di tanah bumina gitu. Atur nuhun, tos dongkap, biasa silaturahmi sareng abdi, jajaran, Pak Ketua LMDH, atur nuhun, tos menggagas pertemuan ini. Upami aya kendala sanes kanten, mangga tuang selesaikan secara musyawarah seperti ya, sehingga tidak melebar kemana-mana, sehingga kita punya solusi yang terbaik. Mudah-mudahan ya acara menjadi menjadi fondasi yang baik lah untuk kita semua ke depan untuk perubahan ekonomi kita utamina ya, ekonomi ekologis kita. Ayo teu kahartos abi terbuka silahkan mangga bade ka kantor mangga naroskeun bade langsung ka pamantri ka pamanor mangga. Itu pangitan hapuntenna tina waktosna atur nuhun di Bapak BP3 di Pak BPD semua di pihak desa di kasepuhan sadayana terus dongkap ku sabab tos kaganggu ku bahasa aya makan-makan teh ti Pak Ketua LMDH terus konsentrasi ya. Hapuntenna nu kasuhun pilih aya cariyosan nu tidak berkenan ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kami dari LMDH Mukti Alami Desa Cidamuli, Kecamatan Cidamuli, dalam hal ini sebagai mitra Perum Perhutani secara kelembagaan mengkoordinir kelompok tani hutan. Adapun program-program yang sudah terlaksanakan dan sudah biasa dilaksanakan adalah pengelolaan lahan basah dan lahan kering, di mana prospeknya bisa mensejahterakan masyarakat dan juga menguntungkan Perum Perhutani. Lahan-lahan yang basahnya bisa dikelola secara berimbang oleh masyarakat. Pesan ke pemerintah daerah dan ke perhutani apa saja? Nah, pesan ke pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pangandaran, kami kan lembaga istilahnya secara parsial di Kabupaten Pangandaran tidak seluruhnya desa memiliki LMDH. Yang ada LMDH-nya itu adalah masyarakat desa yang memiliki kawasan hutan. Dalam hal ini kami ingin mendapatkan pengakuan dari pemerintah desa secara kelembagaan. Adapun hal-hal yang include di dalamnya itu mengenai anggaran bisa membantu kami serta titik akhirnya kan bisa mensejahterakan kelompok tani hutan. Untuk perhutani seperti apa harapan? Untuk ke perhutani prinsip dasar LMDH Mukti Alami adalah mengelola hutan tanpa merusak hutan. Untuk masyarakat Pangandaran secara keseluruhan pesannya seperti apa? Nah, untuk masyarakat Pangandaran secara keseluruhan itu kami istilahnya
agar pengelolaan hutan ini bisa dikelola secara ramah dan